Aku tahu ini bukan tempatmu, tapi aku biarkanmu datang karena aku masih punya rasa hormat. Sekarang, pergilah. Namaku Adelia. Beberapa orang mungkin mengenalku sebagai istri Baskara Wiguna, manajer investasi sukses dengan kerajaan bisnis yang sedang naik daun. Di mata mereka, hidupku sempurna, layaknya ratu yang tinggal di istana megah. Rumah kami di Pondok Indah adalah manifestasi dari kesuksesan itu. Dinding marmer yang dingin, furnitur impor yang kaku, dan kolam renang yang biru di bawah langit Jakarta. Aku adalah penjaga istana itu. Tugasku setiap pagi adalah memastikan kemeja Baskara sudah disetrika sempurna, sarapannya siap di meja, dan mobilnya sudah dipanaskan. Semua orang berpikir aku beruntung. Mereka tidak tahu, di balik kemewahan ini, aku hanyalah latar belakang sempurna. Sebuah hiasan, tanpa substansi. Aku bukan Adelia, melainkan istri Baskara. Setiap kali aku mencoba mengemukakan ide atau pendapat, terutama tentang bisnis properti yang begitu kucintai, ia selalu menertawakannya. Kamu itu cukup diam di rumah saja, sayang. Urusan uang biar aku yang atur. Jangan pusing-pusing. Kata-katanya terdengar manis, tapi ada duri di dalamnya. Duri yang menghujam harga diriku. Aku tahu ide-ide investasi itu sebenarnya tidak buruk. Ayahku sebelum meninggal adalah seorang pengembang properti kecil yang sangat visioner. Aku belajar banyak darinya. Dan semua modal awal perusahaan Baskara sebenarnya berasal dari warisan orang tuaku. Sebuah fakta yang ia sembunyikan rapat-rapat. Tekanan itu semakin terasa ketika Ibu Asih, ibu mertuaku, mengumumkan akan mengadakan arisan keluarga di rumah kami. Ini bukan sekadar arisan, ini adalah ajang pengadilan informal bagiku. Di sana ada Laksmi, adik iparku, yang selalu menemukan celah untuk menyindir. Ada pula kerabat lain yang ikut-ikutan menatapku dengan tatapan kasihan atau merendahkan. Delia, rumahnya bersih, ya? Memang cocok kalau cuma jadi ibu rumah tangga, kata Laksmi suatu sore saat ia datang untuk memastikan persiapan. Aku hanya tersenyum, meski hatiku perih. Puncaknya adalah ketika mereka mulai membicarakan tentang anak. 5 tahun menikah, dan aku belum juga hamil. Setiap bulan harapanku pupus. Baskara bilang ia santai, tetapi Ibu Asih dan Laksmi tidak. Adelia, kamu ini kalau nggak buru-buru punya anak, nanti malah disia-siakan loh. Kan repot kalau cuma modal kecantikan, ujar Ibu Asih. Sindirannya begitu halus, namun setajam pisau. Aku menelan semua kata-kata itu. Menatap Baskara berharap ia akan membelaku. Tapi aku hanya tertawa. Ia ikut menertawakan penderitaanku, bergabung dengan bisik-bisik racun keluarga itu. Rasanya seperti ditampar berkali-kali di depan semua orang. Malam arisan tiba. Rumah kami dipenuhi tawa dan percakapan renyah. Aku berusaha bersikap profesional, mengabaikan tatapan mata yang mengejek dan bisik-bisik yang meremehkan. Aku sedang membawa nampan berisi kopi untuk Pak Debimo, paman Baskara yang paling dihormati, ketika insiden itu terjadi. Anak Laksmi, yang sedang berlarian, menabrak kakiku. Kopiku tumpah, tepat mengenai kemeja putih Pak Debimo. Jantungku serasa berhenti. Pak Debimo bersikap tenang. Tidak apa-apa, Delia. Ini cuma kopi, katanya lembut. Tapi Baskara tidak setenang itu. Wajahnya merah padam. Adelia, apa-apaan ini? Suaranya rendah, penuh amarah. Kamu ini tidak becus mengurus hal sekecil ini? Ia menarikku ke sisi ruangan, menjauh dari keramaian. Kamu merusak segalanya. Aku sudah bilang, jangan buat masalah. Kamu mempermalukanku di depan Pak Debimo. Apa susahnya sih jadi istri yang berguna? Aku mencoba menjelaskan, tapi ia tidak mau dengar. Mata Baskara menyala, dipenuhi amarah yang membabi buta. Tangan kanannya terangkat. Tamparan itu yang terdengar begitu nyaring, menghancurkan 5 tahun pernikahan kami. Bukan hanya fisikku yang sakit, tapi juga harga diriku. Air mataku mengalir. Di tengah keheningan yang mencekam, semua mata tertuju padaku. Aku melihat tatapan terkejut Ibu Asih dan tawa sinis Laksmi. Aku melihat Baskara yang menyesal, namun amarahnya masih membekas. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat tatapan kasihan Pak Debimo. Saat itulah, sebuah keputusan terlahir di benakku. Aku sudah cukup menderita. Aku sudah cukup menjadi latar belakang sempurna. Aku akan pergi. Dan aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ku perhatikan Pak Debimo berjalan mendekat, seolah ingin bicara. Namun Baskara sudah terlebih dahulu menarikku ke kamar. Di balik pintu yang tertutup, ia mencoba meminta maaf. Sayang, aku tidak sengaja. Aku cuma kesal. Sudah cukup, Baskara, potongku. Suaraku bergetar. Aku tidak bisa lagi. Malam itu, saat Baskara sudah terlelap, aku diam-diam mulai mengemas barang. Aku tidak membawa semua pakaian, tidak pula perhiasan mewah. Aku hanya membawa satu tas kecil. Di dalamnya,
Ada beberapa baju, dompet, ponsel, dan sebuah map lusuh yang selama ini kusimpan. Map itu berisi salinan dokumen-dokumen penting, termasuk surat-surat warisan orang tuaku dan catatan rinci tentang aliran dana pribadi yang kuberikan untuk modal awal perusahaan Baskara. Sebuah folder dengan nama proyek Bimo juga ada di sana. Isinya transaksi keuangan yang tidak ku ketahui. Aku tidak tahu persis kegunaannya, tetapi instingku mengatakan dokumen ini penting. Aku juga meninggalkan cincin kawin kami di atas nakas, tepat di sebelah tempat tidur. Aku menatapnya sejenak. Simbol janji suci yang kini terasa hampa. Aku berbalik, melangkah keluar, dan menutup pintu itu tanpa suara. Aku meninggalkan mahligai palsu ini, dan memulai perjalanan untuk membangun harga diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari rumah itu, dari mahligai palsu yang telah menguburku hidup-hidup selama 5 tahun. Udara malam Jakarta terasa dingin menusuk kulit, tapi hatiku terasa lebih dingin. Aku tidak tahu kemana tujuanku. Yang ku tahu hanyalah aku harus pergi. Ponselku bergetar di dalam tas. Panggilan dari Baskara. Aku membiarkannya berdering. Aku tahu ia akan mencoba menelepon, mungkin untuk meminta maaf, mungkin juga untuk berteriak lagi. Tapi aku tidak peduli. Tamparan itu telah memutus semua tali yang mengikatku padanya. Aku berjalan tanpa arah di trotoar, mencoba menenangkan diri. Kenangan 5 tahun terakhir berputar di kepalaku. Setiap sindiran, setiap remehan, setiap kali ia menertawakanku. Semuanya terasa begitu nyata, seperti luka yang baru saja mengering lalu dicabik lagi. Aku berhenti di sebuah taman yang sepi, duduk di bangku kayu yang basah oleh embun. Di sana, aku menelepon satu-satunya orang yang kupercaya. Nadia. Nad, ini aku. Suaraku serak. Adel? Lu di mana? Ada apa? Tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Aku keluar dari rumah, kataku. Air mata tak terbendung. Aku mau cerai. Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Nadia adalah sahabatku sejak SMA. Ia tahu persis bagaimana hubunganku dengan Baskara, tapi ia selalu menghormati keputusanku untuk bertahan. Ilsa adalah seorang asisten hukum di firma terkemuka, jadi aku tahu ia bisa membantuku. Oke, tenang. Lo aman kan? Tanyanya. Sekarang lo di mana? Gue jemput. Aku menyebutkan lokasiku. Nadia tiba 10 menit kemudian. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat ia melihatku. Aku tidak perlu menjelaskan banyak hal. Ia melihat bekas merah di pipiku dan mengerti segalanya. Kita ke apartemen gue, katanya tegas. Besok kita urus semuanya. Malam itu, di apartemen Nadia yang sederhana namun nyaman, aku akhirnya bisa menumpahkan segala yang kurasakan. Nadia mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Aku menceritakan bagaimana Baskara dan keluarganya merendahkanku, bagaimana mereka menertawakanku, dan bagaimana tamparan itu menjadi batas terakhirku. Lo butuh pengacara terbaik? Adele, kata Nadia setelah aku selesai bercerita. Baskara pasti bakal ngelawan habis-habisan. Aku sudah siap, kataku. Aku punya ini. Aku mengeluarkan map lusuh dari tas. Dokumen-dokumen ini, aku yakin ini kuncinya. Warisan orang tuaku yang ia pakai untuk modal awal perusahaannya. Nadia membolak-balik dokumen itu dengan mata terbelalak. Gila, Adele. Baskara benar-benar nggak ada hati. Dia pakai uang lo sebanyak ini? Ia berhenti di folder berjudul Project Bimo. Di dalamnya ada beberapa laporan transaksi bank dan dokumen transfer dana yang rumit. Ini apa, Del? Tanyanya tampak bingung. Aku menggeleng. Aku tidak tahu persis. Aku menemukannya di brankasnya. Tapi aku ingat Baskara pernah menyebut utang dan proyek Bimo saat ia berbicara dengan ayahnya di telepon. Entah kenapa aku merasa ini penting. Nadia menyetujuiku. Ia menyusun daftar pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Dan satu nama terus muncul di urutan teratas. Sri Kandi Hutama. Dijuluki hiu emas di dunia hukum. Reputasinya luar biasa, namun biayanya juga selangit. Dia yang paling pas buat kasus Lodel, kata Nadia. Dia nggak pernah kalah. Aku memandangi sisa uangku di rekening. Tak akan cukup. Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga. Sebuah fakta yang tersembunyi. Esok harinya Nadia membuat janji dengan Sri Kandi. Kantornya terletak di gedung pencakar langit, megah dan berkelas. Sri Kandi adalah seorang wanita paruh baya yang elegan, dengan tatapan mata yang tajam dan menusuk. Ia menatapku tanpa ekspresi saat aku menceritakan semua yang terjadi. Jadwal saya penuh, Nyonya Adelia, katanya dingin setelah aku selesai. Kasus seperti ini terlalu biasa. Sengketa harta gono gini. Banyak pengacara lain yang bisa menanganinya. Hatiku mencelos. Aku sudah menduga ini akan sulit. Tapi aku tidak menyerah. Aku teringat kata-kata Nadia. Aku harus menarik perhatiannya. Saya tahu ini tidak biasa.
kataku, menatap matanya. Karena saya adalah istri dari Baskara Wiguna. Sri Kandi mengangkat alisnya sedikit tertarik. Baskara Wiguna? Wiguna Investama? Ya, jawabku. Dan bukan hanya harta gono gini, Bu Sri Kandi. Saya punya bukti bahwa Baskara telah menyembunyikan aset-asetnya di Singapura dan Batam menggunakan perusahaan cangkang. Dan yang lebih penting, saya memiliki bukti bahwa modal awal perusahaannya sebagian besar berasal dari warisan pribadi saya. Ia menyipitkan mata. Bukti seperti apa? Aku mengeluarkan map dari tas. Ada catatan transfer, dan ada folder yang berisi transaksi misterius dengan nama Project Bimo. Sri Kandi mengambil map itu dan membolak-baliknya. Matanya berbinar saat membaca dokumen itu. Ia membaca laporan-laporan keuangan itu dengan cepat, dan berhenti pada folder yang kuambil dari brankas Baskara. Project Bimo? Gumamnya. Wajahnya berubah serius. Saya akan ambil kasus ini, tapi dengar, ini akan jadi pertarungan yang kotor. Pihak Baskara pasti akan memfitnah Anda, menjatuhkan reputasi Anda di depan umum. Aku mengangguk mantap. Saya sudah tidak punya reputasi yang bisa dijatuhkan, Bu Sri Kandi. Mereka sudah menjatuhkan saya berkali-kali. Saya tidak takut. Senyum tipis tersungging di bibir Sri Kandi. Bagus. Saya suka semangat Anda. Kita akan tunjukkan pada Baskara siapa sebenarnya latar belakang itu. Dia pikir Anda hanyalah hiasan, padahal Anda adalah bom waktu yang siap meledak. 2 minggu setelah pertemuan pertamaku dengan Sri Kandi, dunia Baskara mulai bergejolak. Sri Kandi menepati janjinya. Ia menggerakkan timnya dengan cepat, mengirimkan somasi yang tegas dan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Reaksi Baskara tak butuh waktu lama. Ia meneleponku, lagi dan lagi. Suaranya naik 1 oktav setiap kali aku menolak mengangkat. Pesan teksnya pun bervariasi, dari ancaman hingga rayuan. Aku mengabaikan semuanya. Ia tak lagi punya kendali atas diriku. Baskara kemudian menyewa pengacara terkenal yang memiliki reputasi sebanding dengan Sri Kandi. Pertarungan pun dimulai. Media sosial dan media gosip mulai ramai membicarakan perceraian kami. Sesuai prediksi Sri Kandi, pihak Baskara mulai menyerangku. Mereka menyebar narasi bahwa aku adalah seorang pencari harta yang sengaja mengincar kekayaan Baskara. Mereka bahkan membuat surat perjanjian pinjaman palsu atas nama Ibu Asih untuk mematahkan klaimku atas modal awal perusahaan Baskara. Mereka berusaha memutarbalikkan fakta. Delia, ujar Sri Kandi saat kami sedang meninjau dokumen di kantornya. Mereka bilang uang itu adalah pinjaman, bukan investasi. Tapi kita punya bukti transfer bank yang jelas. Rekening pribadimu dan rekening ayahmu yang digunakan untuk transfer dana ke perusahaan Baskara. Aku merasa lega. Meskipun tuduhan itu melukaiku, aku percaya pada Sri Kandi dan bukti yang kami miliki. Sri Kandi bukan hanya pengacara, ia adalah seorang ahli strategi. Ia selalu selangkah lebih maju dari lawan. Ia tahu di mana harus mencari. Mereka pasti punya perusahaan cangkang di luar negeri, kataku. Sesuai dugaanku, asetnya disembunyikan di Singapura dan Batam. Tepat sekali, jawab Sri Kandi. Senyumnya tipis. Tim saya menemukan jejaknya. Tapi kita harus sabar. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka merasa di atas angin. Biarkan mereka meremehkan kita. Pertarungan hukum ini seperti permainan catur. Setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Sri Kandi mengarahkanku untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi, meski fitnah-fitnah terus berdatangan. Mereka bahkan mendatangkan saksi-saksi yang mengatakan aku tidak pernah berkontribusi apapun dalam pernikahan kami. Seolah-olah menjadi ibu rumah tangga yang menjaga rumah dan mengurus semua urusan domestik tidak memiliki nilai. Aku mulai merasa lelah. Aku merindukan hidup normal. Tetapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat tamparan itu. Aku teringat bagaimana Baskara menertawakanku, bagaimana Ibu Asih dan Laksmi meremehkanku. Mereka telah menginjak-injak harga diriku, dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Suatu sore, Sri Kandi memintaku datang ke kantornya. Di mejanya, ada tumpukan dokumen baru. Saya menemukan sesuatu yang menarik, katanya. Tatapannya penuh kemenangan. Jejak proyek Bimo yang kau sebutkan itu, ternyata ada hubungannya dengan kebangkrutan ayah Baskara di masa lalu. Baskara menggunakan nama ayahnya untuk menutupi hutang-hutang lama. Aku tercengang. Jadi dia tidak hanya menggunakan uang warisanku, tapi juga hutang keluarganya dilimpahkan padaku? Kenapa dia melakukan itu? Sri Kandi tersenyum misterius. Itulah yang akan kita buktikan, dan saya meyakinkan kita akan menimurannya. Sekarang tentang rekaman suara yang kau miliki. Aku mengangguk. Itu rekaman percakapan 4 tahun lalu, saat kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama.
Saat itu, Baskara sedang mabuk dan sangat sentimental. Ia mengakui semua kontribusiku. Ia mengatakan tanpa uang warisanku, perusahaannya tidak akan pernah bisa lepas landas. Setengah dari perusahaan ini adalah milikmu, Adelia. Tanpa kamu, aku bukan apa-apa, katanya. Suaranya terdengar tulus, sebuah sisi dirinya yang belum pernah kutemui. Aku tidak tahu mengapa aku merekam percakapan itu, tapi sekarang aku tahu. Instingku saat itu tidak salah. Sri Kandi menyuruhku memutar rekaman itu. Ia mendengarkan dengan seksama, matanya berbinar. Ini bagus. Ini akan menghancurkan argumen mereka tentang perjanjian pinjaman palsu itu. Tapi tunggu, kata Sri Kandi. Ia memutar rekaman itu lagi. Kali ini ia mendengarkannya dengan sangat detail. Ada bagian di mana dia menyebut nama ayahnya dan Pak De Bimo. Dia bilang, "Ayah, maaf aku harus menggunakan cara ini. Aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkanmu. Bahkan jika itu harus menyakiti orang lain. Pak De Bimo tidak akan pernah tahu rahasia ini." Aku menahan napas. Apa artinya itu, Bu Sri Kandi? Itu artinya, Baskara tidak hanya menggunakan uangmu, ia menikahi Anda untuk melunasi hutang ayahnya, dan menyembunyikannya dari Bimo. Ayah Baskara, yang adalah mentor bisnis Pak De Bimo, ternyata mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh ulah Baskara di masa lalu. Baskara tahu jika rahasia ini terungkap, ia akan kehilangan segalanya, termasuk restu Pak De Bimo. Ini bukan hanya tentang uang, Adelia. Ini tentang konspirasi yang jauh lebih besar. Aku merasa mual. Rasanya seperti ditampar lagi, tapi kali ini secara emosional. Pernikahanku bukanlah tentang cinta, melainkan tentang sebuah perjanjian rahasia yang menggunakan diriku sebagai pion. Baskara tidak pernah mencintaiku, ia hanya memanfaatkanku. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku, suaraku bergetar. Sri Kandi menyeringai, tatapannya penuh api. Kita akan biarkan mereka terus memfitnah. Kita akan biarkan mereka merasa menang. Lalu saat yang tepat tiba, kita akan hancurkan mereka, sampai ke akar-akarnya. Hari persidangan pertama terasa mencekam. Aku memasuki ruang sidang dengan jantung berdebar kencang. Di sana, di seberang ruangan, duduk Baskara dengan wajah angkuh, seolah-olah ia sudah memenangkan pertarungan ini bahkan sebelum dimulai. Di sampingnya, pengacaranya, seorang pria yang tampak sangat percaya diri. Ia memandangku dengan tatapan meremehkan. Aku membalas tatapannya, mencoba menutupi kegugupanku. Sidang dimulai. Pihak Baskara maju lebih dulu. Mereka menampilkan serangkaian saksi yang memfitnahku. Ada seorang mantan asisten rumah tangga yang mengaku melihatku sering berbelanja barang-barang mewah dengan uang Baskara. Ada pula seorang teman arisan yang mengatakan aku selalu membicarakan betapa beruntungnya aku menikahi pria kaya. Semuanya bohong. Aku tahu itu adalah skenario yang mereka buat. Aku merasa marah, tetapi Sri Kandi menepuk tanganku, menyuruhku tetap tenang. Ini semua sandiwara, Adelia, bisik Sri Kandi. Biarkan mereka bermain. Kita akan menunggu giliran kita. Pihak Baskara kemudian mengajukan bukti surat perjanjian pinjaman palsu atas nama Ibu Asi. Mereka mengklaim bahwa warisan orang tuaku adalah pinjaman dari keluarga Baskara untuk membantu bisnisnya. Ini niasa adalah argumen yang sangat kuat, dan aku tahu itu akan memengaruhi hakim. Aku melihat senyum puas di wajah Baskara. Ia yakin bisa mengalahkanku. Ketika giliranku, aku maju dengan langkah mantap. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari awal pernikahan kami hingga tamparan itu. Aku menceritakan bagaimana aku selalu merasa diremehkan dan dianggap hanya sebagai latar belakang sempurna. Aku berbicara tentang warisanku, tentang bagaimana Baskara meremehkan ide-ideku, dan tentang bagaimana ia menggunakan uangku. Aku menahan air mataku, fokus pada kata-kataku. Sri Kandi kemudian mengajukan bukti-bukti kami. Kami menunjukkan catatan transfer bank yang membuktikan bahwa uang itu adalah investasi, bukan pinjaman. Kami juga menunjukkan dokumen-dokumen tentang perusahaan cangkang di luar negeri. Pihak Baskara terlihat sedikit terkejut, tetapi mereka masih memiliki argumen yang kuat. Kemudian, tibalah saatnya untuk mengeluarkan kartu as kami. Sri Kandi memintaku untuk memutar rekaman suara itu. Aku menyerahkan ponselku kepada petugas. Ada keheningan di ruang sidang. Semua mata tertuju pada kami. Rekaman itu mulai diputar. Suara Baskara yang tulus, bahkan sedikit mabuk, terdengar jelas. Setengah dari perusahaan ini adalah milikmu, Adelia. Tanpa kamu, aku bukan apa-apa. Aku melihat Baskara. Matanya terbelalak, wajahnya pucat. Ia tidak menyangka aku memiliki rekaman itu. Itu adalah pengakuan tulusnya. Sebuah pengakuan yang sekarang menghancurkan seluruh argumennya. Tapi Sri Kandi belum selesai. Mohon putar rekaman itu lebih lanjut, katanya kepada petugas. Rekaman itu berlanjut.
dan aku mendengar suara Baskara yang lebih rendah, seolah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Ayah, maaf, aku harus menggunakan cara ini. Aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkanmu, bahkan jika itu harus menyakiti orang lain. Pak De Bimo tidak akan pernah tahu rahasia ini. Seketika itu juga, ruang sidang menjadi hening. Tidak ada yang bersuara. Semua orang, termasuk pengacara Baskara, tercengang. Rekaman itu tidak hanya berisi pengakuan Baskara tentang kontribusiku, tetapi juga mengungkap kebenaran yang jauh lebih gelap. Pernikahanku bukanlah tentang cinta, melainkan tentang sebuah konspirasi. Baskara menikahiku untuk mendapatkan uang guna menutupi hutang ayahnya dan menyembunyikannya dari Pak De Bimo, mentor ayahnya, agar mereka tidak kehilangan segalanya. Aku melihat wajah Baskara. Ia terlihat ketakutan, bukan karena kalah, melainkan karena rahasianya terbongkar. Wajahnya yang arogan kini hancur, digantikan oleh ekspresi panik. Ia menatapku memohon, tetapi aku tidak bergeming. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari apapun yang pernah kualami. Ia telah menginjak-injak tidak hanya harga diriku, tetapi juga cintaku. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda. Aku melangkah keluar dari ruang sidang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu aku telah memenangkan pertarungan ini. Aku telah membuktikan kepada Baskara dan kepada semua orang bahwa aku bukan hanya latar belakang sempurna. Aku adalah Adelia, dan aku akan membangun istanaku sendiri. Putusan pengadilan jatuh seminggu setelah rekaman itu diputar. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihat ekspresi Baskara saat ia mendengar keputusannya, tapi Nadia mengirimkan pesan teks singkat. Kita menang. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai kami. Semua aset yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk rumah, mobil ruko, apartemen, serta aset yang teridentifikasi di Batam dan Singapura, ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua secara adil. Tak hanya itu, aku juga berhak atas 40% dari total nilai valuasi PT Wiguna Investama. Rekaman itu bukan hanya menghancurkan Baskara di mata hukum, tapi juga di mata publik. Kemenanganku adalah awal dari kehancuran Baskara. Berita tentang perceraian dan skandalnya menyebar dengan cepat di kalangan sosialita dan pebisnis Jakarta. Reputasinya hancur berkeping-keping. Klien-kliennya yang dulu percaya padanya, kini menarik dana mereka. Nilai perusahaannya anjlok drastis. Inan Termaise menjual aset-asetnya satu persatu untuk membayar hakku. Aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa puas. Rasanya hampa. Kemenangan ini bukanlah balas dendam, melainkan keadilan. Aku telah mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, tetapi luka di hatiku belum sembuh. Suatu hari, aku menerima panggilan dari nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Adelia, ini aku, Baskara. Suaranya terdengar lelah dan putus asa. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku minta maaf, katanya. Suaranya serak. Aku sudah kehilangan segalanya. Bisnisku, reputasiku, semua yang aku bangun. Aku kehilangan semuanya. Kamu tidak kehilangan semuanya, Baskara, jawabku. Kamu yang menghancurkannya sendiri. Aku tahu, aku salah, katanya. Aku terlalu sombong. Aku meremehkanmu. Aku memperlakukanmu seperti benda mati. Tapi Delia, tolong, kita bisa mulai dari awal lagi. Kata-katanya membuatku muak. Setelah semua yang ia lakukan, ia masih berpikir ia bisa kembali. Ia masih berpikir aku adalah bonekanya yang bisa ia kendalikan. Mulai dari awal? Tanyaku, suaraku meninggi. Kamu pikir segalanya bisa kembali seperti semula? Kamu menamparku di depan keluarga. Kamu memfitnahku di depan umum. Kamu menikahiku hanya untuk menutupi hutang keluargamu. Kamu pikir aku akan kembali pada pria yang tidak pernah mencintaiku? Kamu tidak kehilangan segalanya, Baskara. Kamu kehilangan dirimu sendiri karena kesombongan dan kebohonganmu. Aku mengakhiri panggilan itu. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Aku telah mendapatkan keadilan, dan itu sudah cukup. Aku tidak perlu melihatnya menderita. Biarkan hidup yang memberikan pelajaran. Beberapa hari kemudian Pak De Bimo menghubungiku. Ia meminta maaf atas perlakuan Baskara. Saya tidak tahu apa-apa, Adelia. Saya tahu Baskara pria yang ambisius, tapi saya tidak tahu kalau ia sejauh itu. Maafkan saya. Jika ada yang bisa saya bantu, aku mengangguk. Terima kasih, Pak De. Tidak ada yang perlu Pak De bantu. Saya sudah mendapatkan keadilan. Pak De Bimo juga terkejut dengan kebohongan Baskara. Ia tidak pernah menyangka bahwa keponakannya, yang dulu sangat ia banggakan, bisa menjadi sejahat itu. Ia bahkan menawarkan diri untuk menjadi saksi jika dibutuhkan. Tapi aku menolaknya dengan sopan. Kasus ini sudah berakhir. Aku tidak ingin melibatkan siapapun lagi. Hidupku kini dipenuhi dengan urusan keuangan dan negosiasi.
Sri Kandi dan timnya membantuku mengurus semuanya. Aku menyewa penasihat keuangan dan menginvestasikan uangku dengan bijak. Aku belajar bagaimana mengatur keuangan sendiri. Bagaimana mengambil keputusan bisnis tanpa harus menunggu persetujuan orang lain. Kemenangan sejati bukanlah saat aku mendapatkan semua harta itu. Kemenangan sejati adalah saat aku menyadari bahwa aku mampu mengendalikan hidupku sendiri. Aku tidak lagi membutuhkan Baskara untuk merasa berharga. Aku tidak lagi takut akan bisik-bisik dan tatapan meremehkan. Aku telah menemukan diriku kembali, dan itu lebih berharga dari semua uang yang ada. Setelah semua urusan hukum selesai, aku memulai hidup baru. Uang yang kudapatkan dari perceraian itu kuinvestasikan dengan bijak, seperti yang diajarkan oleh ayah dulu. Aku menyewa penasihat keuangan dan mulai membaca buku-buku investasi. Aku tidak ingin lagi meremehkan diriku sendiri. Aku tahu aku cerdas, dan aku tahu aku bisa berhasil. Uang itu memberiku kebebasan. Bukan hanya kebebasan finansial, tetapi juga kebebasan untuk mewujudkan mimpi yang selama ini terkubur. Aku selalu mencintai seni. Dulu saat aku mengusulkan ide galeri seni kepada Baskara, ia menertawakannya. Sekarang, aku akan membuktikan bahwa ia salah. Dengan hati-hati, aku merancang galeri seniku. Aku menamainya Arsanti Art Space. Arsa yang berarti keinginan dan Santi yang berarti ketenangan. Nama itu adalah cerminan dari perjalananku. Dari keinginan yang diremehkan, hingga ketenangan yang akhirnya kudapatkan, Arsanti Art Space didesain sebagai ruang kreatif yang dinamis. Aku ingin tempat ini menjadi wadah bagi para seniman muda berbakat. Di dalamnya, aku juga mendirikan kafe kecil yang nyaman. Aku ingin orang-orang bisa menikmati seni sambil bersantai. Aku bekerja keras. Aku berkeliling ke berbagai galeri seni, berbicara dengan para seniman, dan memilih karya-karya terbaik untuk ditampilkan. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli pada apa yang membuatku bahagia dan apa yang bisa kubangun dengan tanganku sendiri. Pada hari pembukaan Arsanti Art Space, aku merasa gugup. Akankah orang-orang datang? Akankah mereka menyukai tempat ini? Tetapi keraguanku sirna. Ruangan itu dipenuhi oleh para pecinta seni, kritikus, dan seniman. Mereka menyukai konsepku. Mereka menyukai karya-karya yang kutampilkan. Satu persatu, Arsanti Art Space mulai dikenal. Galeri itu menjadi salah satu destinasi seni paling diminati di Jakarta. Aku, yang dulu hanya latar belakang sempurna, kini menjadi sosok yang dihormati di bidangnya. Aku sering diwawancarai oleh majalah dan stasiun televisi. Dalam setiap wawancara, aku selalu memberikan pesan yang sama. Diam bukanlah kelemahan, kataku suatu kali di depan kamera. Kesabaran adalah kekuatan. Dan jangan pernah takut untuk mengubah energi itu menjadi tindakan saat batas telah dilewati. Aku tidak pernah menyebut nama Baskara atau menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi. Aku hanya berbicara tentang harga diri, tentang bagaimana nilai seseorang tidak terletak pada materi, melainkan pada hati, pikiran, dan harga diri. Aku telah membuktikan bahwa harga diri yang direbut paksa bisa dibangun kembali menjadi istana yang lebih megah. Suatu hari, aku melihat Baskara dari jauh. Ia sedang duduk di sebuah kafe, sendirian. Rambutnya terlihat berantakan, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Ia melihat ke arahku, tetapi ia tidak berani mendekat. Matanya menunjukkan penyesalan, tapi aku tidak merasakan apa-apa lagi. Ia hanyalah bayangan dari masa lalu. Ia telah kehilangan segalanya, bukan karena aku, tetapi karena ia kehilangan dirinya sendiri. Kini, aku berusia awal 30-an. Aku hidup sendiri, tetapi tidak pernah merasa sepi. Aku memiliki Nadia, sahabatku, yang selalu mendukungku. Aku memiliki para seniman yang menganggapku sebagai mentor. Aku memiliki Arsanti Art Space yang menjadi bukti nyata dari perjuanganku. Harga diri adalah harta yang paling berharga. Itu adalah istana yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, kecuali oleh diri kita sendiri. Aku telah membangun kembali istanaku, dan istana itu jauh lebih indah, kokoh, dan berharga daripada mahligai Baskara yang terbuat dari kebohongan. Aku adalah Adelia, dan inilah kisahku.